Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian mikroorganisme. Jadi ada dua pokok bahasan, yakni yang pertama metode sterilisasi fisik, kemudian yang kedua yakni metode sterilisasi kimia. Metode sterilisasi fisik ini meliputi panas kering, kemudian panas lembab, radiasi, filtrasi, dan pembersihan fisik. Jadi secara umum metode sterilisasi fisik ini tidak menggunakan bahan kimia ya, dia menggunakan secara mekanik seperti itu. Sedangkan kalau metode sterilisasi kimia ini menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan yang digunakan ini bisfenol, bioguanidin, halogen, klorin, kalsium, hipoklorit, alkohol, surfaktan, dan aldehid. Sebagai pengantar dulu, jadi bahwa penggunaan suhu tinggi dengan kelembapan ini merupakan metode yang sterilisasi paling efektif, gitu ya. Jadi suhunya tinggi, kemudian ada kelembapan juga, ini yang paling efektif. Contohnya ini pada Clostridium botulinum. Ini dia mati pada suhu tinggi, yakni suhu yang melebihi titik didih air, yakni pada suhu 120 derajat Celcius selama 4-20 menit. Disebut dengan panas lembab karena dia menggunakan media air untuk sterilisasi. Sedangkan untuk panas kering biasanya menggunakan oven ini butuh waktu lama sekitar 2 jam. Seperti itu. Clostridium botulinum ini dia memiliki spora yang dia hanya bisa mati pada suhu melebihi dari suhu titik didih air. Titik didih air kan 100 derajat. Jadi untuk membunuh si Bacillus ini, Clostridium maupun Bacillus yang memiliki spora ini harus melebihi dari suhu titik didih air. Sel vegetatif mati artinya dia tidak memiliki spora, ini bisa mati pada suhu 60-70 derajat Celcius. Sedangkan spora ini tadi sudah saya katakan harus lebih dari 100 derajat Celcius. Dua istilah untuk menyatakan resistensi mikroorganisme terhadap panas ini ada dua, yaitu disebut dengan waktu kematian termal atau TDP, thermal death time. Sedangkan yang kedua yakni waktu pengurangan desimal atau disingkat DRT, decimal reduction time. Waktu kematian termal merupakan waktu minimal yang diperlukan oleh seluruh bakteri pada kultur cair untuk mati pada temperatur tertentu. Jadi waktu yang sangat singkat untuk membunuh bakteri pada kultur itu berapa? Sedangkan kalau waktu pengurangan desimal ini waktu dalam menit, di mana 90% populasi bakteri pada temperatur tertentu akan terbunuh. Jadi tahu bedanya ya. Jadi kalau waktu kematian termal ini waktu minimal. Jadi misalnya ada di kultur, di suatu media, di suatu petri atau di suatu Erlenmeyer itu kita menumbuhkan bakteri misalnya jumlahnya 100. Untuk mematikan satu bakteri itu butuh waktu berapa? Itu disebut dengan waktu kematian termal. Sedangkan waktu pengurangan desimal ini waktu untuk mematikan sekitar populasinya 90%, ini butuh waktu berapa? Gitu ya. Kita tahu bedanya. Sedangkan masuk ke proses sterilisasi. Yang pertama yakni proses metode sterilisasi fisik. Yang pertama yakni proses sterilisasi panas. Di mana untuk sterilisasi panas ini ada 3 tahap. Yang pertama yakni tahap pemanasan, yakni peningkatan temperatur bahan yang disterilkan. Kemudian tahap sterilisasi, waktu yang diperlukan untuk sterilisasi. Sedangkan yang terakhir ini waktu tahap pendinginan, yaitu waktu yang diperlukan untuk penurunan temperatur bahan yang disterilkan. Jadi disebutkan di awal bahwa untuk sterilisasi kan panas lembab, seperti sterilisasi panas lembab ini kan waktu efektif karena butuh waktu sekitar 20 menitnya. Ini waktu untuk sterilisasi, belum ditambahkan dengan waktu pemanasan sama pendinginan. Jadi untuk sterilisasi misalnya di autoclave itu juga butuh waktu lama, sekitar kurang lebih 1 jam, tergantung dengan volume air yang digunakan atau autoclave berapa liter yang digunakan, itu berpengaruh terhadap waktunya. Panas lembab ini kita pakai autoclave, ini bentuknya autoclave seperti ada di lab. Jadi prinsip kerjanya yakni ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu dan tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Ya, jadi dia rangkap dindingnya, kemudian dia uapnya jenuh, jadi harus ditekan, jadi supaya suhunya yang digunakan atau suhu yang diperlukan ini melebihi suhu di air. Panas lembab ini suhu yang digunakan yakni 120 derajat Celcius. Jadi untuk melewati dari suhu titik didih air ini harus ada
kelembapan atau suatu tekanan ya. Tekanannya ini pakai atmosfer, satuannya 1,5 atmosfer selama 15 menit ini hanya untuk sterilisasi. Itu ya. Jadi karena ada tekanan sehingga suhu di airnya ini melebihi dari suhu di air yang normalnya 100 menjadi 121. Kenapa 121 tadi yang ditanyakan? Karena spora bakteri itu bisa mati pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Cara kerja sterilisasi yakni mendenaturasi protein mikroorganisme. Protein dalam bahasa Latin itu artinya utama. Artinya semua sel termasuk mikroorganisme ini 70% tersusun atas protein. Kalau protein ini mati, terdenaturasi artinya rusak, otomatis mikroorganismenya akan mati. Lama perlakuan yang dibutuhkan bagi larutan dan cairan dalam berbagai wadah untuk disterilkan dengan autoclave dengan memperhitungkan faktor keamanan dan semestinya. Ini jadi untuk autoclave kan memang normalnya tadi 15-20 menit, tapi ini bergantung dengan bahan atau alat yang kita sterilkan. Jadi misalnya ini tabung reaksi dengan ukuran sekian lebih besar, dia butuh waktu 15-20. Kalau yang Erlenmeyer 500 mili atau 1000 mili dia butuh waktu lebih lama untuk sterilisasi dan sebagainya. Kemudian sterilisasi bertahap dilakukan selama 3 hari suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit untuk mematikan spora. Ini biasanya digunakan untuk industri makanan rumah tangga, di mana autoclave kan memang harganya lebih mahal. Cuman untuk bahan makanan, kaleng, minuman itu kan harus bebas dari mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang berspora. Jadi bisa menggunakan alternatif seperti ini, sterilisasi bertahap, di mana dia menggunakan uap panas yang dimasukkan atau diletakkan di atas kompor. Dengan asumsi kalau 3 hari ini 1 derajat selama 1 hari dimungkinkan mungkin spora akan berkecambah ya. Kemudian dia akan membentuk sel vegetatif. Hari berikutnya kita lakukan suhu 100 derajat lagi gitu ya. Selama 3 hari dimungkinkan mungkin sporanya sudah berkecambah menjadi sel vegetatif di mana dia akan mati juga sporanya seperti itu. Kemudian ada istilah pasteurisasi, yaitu bukan merupakan suatu bentuk sterilisasi, melainkan metode untuk membinasakan mikroorganisme patogen. Caranya yaitu suhu 61,7 derajat Celcius selama 15 menit atau 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Ini digunakan pada susu ya. Susu itu kan banyak sekali kandungan gizinya, proteinnya juga. Di mana dia juga banyak terkandung namanya bakteri yang baik ya. Jadi bakteri misalnya kalau kita jumpai bakteri yang di laktosa yang memfermentasi laktosa namanya bakteri asam laktat atau kita singkat dengan BAL. Bakteri asam laktat ini bakteri baik yang normalnya memang ada di susu gitu. Cuman yang kita binasakan itu hanya mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen itu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit ya. Seperti itu. Kemudian ada panas kering. Jadi panas lembab itu dari pakai media air, sedangkan panas kering ini tidak menggunakan air sebagai media untuk sterilisasi. Panas kering berfungsi untuk mematikan mikroorganisme dengan cara mengoksidasi komponen sel dan mendenaturasi enzim. Ini prinsipnya sama seperti panas lembab. Ada dua macam yaitu dengan insinerasi atau oven. Oven digunakan untuk bahan yang tahan pemanasan seperti cawan petri, pipet, minyak, dan serbuk. Temperatur yang digunakan yakni 160 sampai 170 derajat Celcius selama 2 sampai 3 jam. Bedakan sama yang autoclave tadi ya, yang panas lembab dia suhunya 121, waktunya 20 menit. Kalau pakai oven suhunya harus lebih tinggi dan waktunya juga lebih lama 2 sampai 3 jam. Kemudian metode yang kedua yang panas kering yakni metode namanya insinerasi. Ya, kita gunakan nanti kalau kalian praktikum ini digunakan ya untuk desinfeksi. Namanya insinerasi pembakaran dengan api langsung dari bunsen dengan temperatur diperkirakan itu 350 derajat Celcius. Biasanya untuk sterilisasi jarum ose, spatula Gregalski atau pipet tetes. Ini yang biasanya kita untuk isolasi mikroorganisme atau isolasi dari bakteri. Ini kita pakai bantuan jarum ose, kemudian Gregalski atau pipet tetes. Ini kita panaskan langsung ke api. Ini disebut dengan istilahnya insinerasi. Suhu yang digunakan itu kurang lebih sekitar 350 derajat Celcius. Ini juga panas kering.
Metode penyaringan filter bakteriologis, metode ini digunakan untuk bahan termolabil. Jadi ada bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan gitu ya. Panas kering, panas basah itu kan pakai panas. Ini kita bisa gunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan pakai metode namanya penyaringan. Ya ini misalnya enzim, vitamin dan antibiotik ya. Jadi kita ingin kita sterilisasikan, jadi kita gunakan metode sterilisasi yakni penyaringan. Ini pakai penyaringan namanya membran filter yang terbuat dari selulosa asetat atau ester selulosa dengan diameter pori 0,01 sampai 10 mikrometer dan tebal 150 mikrometer. Jadi diameter ini itu memungkinkan bakteri tidak akan lolos. Jadi bakteri itu diameternya itu di atas 20. Ini kan masih 10, jadi masih bisa membatasi supaya bakteri ini tuh tidak ikut tersaring. Kerugiannya biayanya mahal karena diameter untuk penyaringan ini juga mahal. Filternya mudah mampat, jadi butuh waktu yang lama untuk sterilisasi karena diameternya kan sangat kecil ya. Tidak dapat digunakan untuk menyaring virus. Jadi virus itu diameternya lebih kecil dari bakteri. Jadi dimungkinkan dia itu sekitar 5 atau yang bisa 2 mikrometer virusnya. Jadi virusnya kemungkinan akan lolos. Kemudian jenis filter lain yakni kita pakai filter HEPA, High Efficiency Particulate Air. Contohnya laminar air film juga ada di lab. Jadi digunakan untuk menyediakan udara bebas dari debu dan bakteri. Jadi ini untuk digunakan untuk pengerjaan bakteri ya atau untuk menuang medium supaya steril. Jadi di sini tuh ada yang ini di atas ini mengalirkan udara. Filter HEPA gitu ya. Mengalirkan udara yang steril. Ini akan bekerja di sini. Ini bisa dibuka, ini hanya tangan kita saja yang akan masuk. Kemudian metode radiasi. Sinar UV bereaksi dengan asam nukleat sel mikroorganisme dan menyebabkan ikatan antar molekul timin yang bersebelahan dan menyebabkan terbentuknya timin dimer. Endospora bakteri resisten terhadap sinar UV ini tapi kerugiannya. Sinar UV yang efektif berkisar antara 260 sampai 270 nanometer. Nih ya, jadi suhu yang digunakan untuk UV ini suhu yang banyak yang berkisar antara 260 sampai 270. Ini yang berpotensi digunakan untuk sterilisasi dengan radiasi. Cuman endospora dia resisten terhadap radiasi. Ini yang menyebabkan bakteri mati itu karena ada penyebabnya timin dimer mengalami mutasi. Jadi bakteri akan mati. Pembersihan fisik secara ultrasonik ini dengan menggunakan gelombang suara berkualitas tinggi jadi gunakan untuk memecah sel mikroba. Mikroba itu punya dinding sel. Kemudian kalau ada frekuensi tinggi, misalnya ini ultrasonik ini, dia akan memecah dinding sel sehingga bakteri akan mati. Kemudian terakhir yaitu pembersihan fisik yakni pada pencucian. Mencuci atau menggosok dengan sabun merupakan cara fisik lain untuk menghilangkan mikroorganisme dari permukaan. Sabun menghilangkan lapisan minyak yang mengikat bakteri pada permukaan termasuk kulitnya juga termasuk fisik ya. Kita akan menggosok pakai sabun. Ini akan menghilangkan lapisan bakteri. Bakteri selain dinding sel, membran selnya itu tersusun atas lapisan lemak atau minyak. Gitu. Jadi kalau kita pakai sabun, kemudian seperti yang sekarang ini kan, dia merusak lapisan minyak dari komponen si mikroorganisme itu sendiri sehingga dia akan mati juga mikroorganisme termasuk bakteri. Ciri-ciri desinfektan ideal ini masuk ke sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia itu namanya disinfektan yang ideal yakni harus yang pertama aktivitas antimikrobial. Pada konsentrasi rendah harus mempunyai aktivitas antimikrobial dengan spektrum luas. Kemudian kelarutan. Substansi tersebut harus dapat larut dalam air atau pelarut organik lain. Stabil. Jadi daya antimikrobanya itu harus stabil dalam penyimpanan lama gitu. Karena ada beberapa bahan kimia itu kalau disimpan itu daya antimikrobianya rendah. Misalnya alkohol. Alkohol kan mudah menguap. Jadi kalau nggak tertutup rapat dalam kurun waktu tertentu, misalnya di botolnya itu tertera 70%. Tuh, karena kita nggak menutupnya dengan rapat, dia mudah menguap. Otomatis ya dia daya antimikrobalnya juga rendah, bisa lebih dari 70, bisa 50 dan sebagainya kalau penyimpanannya berkurang. Kemudian tidak bersifat racun bagi manusia dan hewan lain, tidak bergabung dengan bahan organik. Seperti itu.
Untuk sterilisasi kimia, pemilihan bahan antimikrobal kimiawi itu ada 3 kriteria. Yang pertama, sifat bahan yang akan diberi perlakuan pemilihannya. Jadi banyak yang akan kita lakukan untuk antimikrobal kimiawi itu apa? Ini kita harus perkirakan dulu. Tipe mikroorganisme. Jadi untuk membersihkan antimikroba, kita harus memilih tipe organisme yang kita hilangkan itu apa, entah itu bakteri patogen, entah itu virus, entah itu bakteri yang punya spora, itu perlakuannya beda. Antimikrobal yang kita gunakan itu juga berbeda. Kemudian yang terakhir yakni keadaan lingkungan. Lingkungannya itu lembab, panas, atau ada sirkulasi itu juga berpengaruh terhadap sifat pemilihan antimikroba. Karena kembali lagi bahan kimia untuk mikroba ini kan sifatnya racun. Jadi kalau misalnya ditakutkan karena sirkulasinya tidak baik, itu malah beracun bukan hanya untuk bakteri tapi untuk manusia itu sendiri, seperti itu. Pengklasifikasian agen antimikroba berdasarkan efisiensi dalam membunuh mikroorganisme ini dibagi menjadi 3, tingkat tinggi, tingkat sedang, sama tingkat rendah. Tingkat tinggi itu sifatnya germisida. Germisida itu dia bisa membunuh spora dan bakteri. Ya, kalau tingkat sedang ini diklasifikasikan untuk berkolusidal, artinya dia efektif untuk bakteri yang non spora tapi juga Mycobacterium. Mycobacterium itu diklasifikasikan karena dia itu tidak termasuk bakteri gram positif dan tidak termasuk dalam gram negatif. Cuman bakteri Mycobacterium tuberculosis ini susah untuk dieliminasi karena dia memiliki struktur tertentu. Oleh karena itu ada beberapa literatur dia menyebutkan adanya klasifikasi pada tingkat sedang, gitu ya. Kalau tingkat rendah ini tidak bersifat tuberkulosidal, tidak efektif untuk endospora atau germisida, tidak efektif terhadap virus telanjang. Jadi tingkatnya sangat rendah. Kelompok utama bahan antimikrobal kimiawi yakni ada fenol dan persenyawaan fenolat, alkohol, halogen, logam berat dan persenyawaan, deterjen, aldehid, dan yang terakhir kemosterilitator gas. Kita bahas yang pertama yakni tentang fenol atau asam karboksilat. Digunakan sebagai desinfektan dan antiseptik. Itu ya. Kalian harus tahu bedanya antara desinfektan sama antiseptik. Kalau desinfektan ini diaplikasikan ke benda mati, misalnya di lantai, di meja, ya pakai alkohol, pakai iodin, itu namanya desinfektan. Sedangkan kalau antiseptik ini senyawa yang kita gunakan pada jaringan hidup. Misalnya kalau kita semprot-semprot tangan itu namanya antiseptik. Jadi beda teori atau beda definisi antara desinfektan sama antiseptik. Otomatis juga beda juga ya bahan kimia yang digunakan. Fenol ini bersifat bakterisidal namun tidak sporosidal, artinya dia tidak membunuh spora. Spora tadi kembali lagi dia harus mati pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Tidak dipengaruhi oleh bahan organik. Efektifnya 2-5% yang bekerja dengan cara mendenaturasi protein dan merusak membran sel bakteri. Aktif pada pH asam, namanya juga asam karboksilat, jadi dia aktif pada pH asam, jarang digunakan karena mengiritasi kulit, jadi otomatis dia hanya bersifat desinfektan ya. Kalau kulit ini definisinya ke antiseptik gitu. Persenyawaan fenolat yang disebut dengan bisfenol dan triklosan. Bisfenol ini turunan dari fenol, mengandung 2 gugus fenol. Hexachloropen dan lotion Hisohec ini untuk pembedahan di rumah sakit ini mengandung bisfenol. Dia bisa mematikan bakteri golongan Staphylococcus dan Streptococcus. Triklosan ini banyak yang digunakan untuk sabun jerawat, ya, sabun antibakteri dan pasta gigi ini rata-rata banyak mengandung triklosan. Mekanisme belum diketahui secara pasti, tetapi efek utama yaitu merusak membran plasma. Aktivitasnya cukup luas pada bakteri gram positif dan fungi. Alkohol efektif membunuh bakteri dan fungi, namun tidak untuk endospora dan virus tidak bersampul. Gitu. Mekanismenya menaturasi protein mikroorganisme, melarutkan lipid dari membran mikroorganisme termasuk virus bersampul. Senyawa alkohol yang umum digunakan yakni etanol dan isopropanolol. Efektifnya itu pada konsentrasi 70-90% gitu ya. Kenapa nggak 100% efektifnya? Karena untuk menetrasi protein pada bakteri ini membutuhkan media air gitu ya. Kalau 100% itu kan alkoholnya tidak mengandung air. Kalau air ini dibutuhkan untuk merusak atau menaturasi protein dari suatu struktur bakteri seperti itu. Halogen yang utama yaitu iodin atau klorin.
iodin dan klorin maksud saya. Iodin antiseptik tertua dan paling efektif terhadap jenis bakteri, endospora, fungi, dan beberapa virus. Ini iodin ya. Beberapa tadi kan sudah belajar kalau bahan kimia ini rata-rata tidak endospora. Kalau ini dia bisa mematikan bakteri dan endospora termasuk virus. Klorin pada natrium hipoklorit merupakan desinfektan yang secara luas digunakan ya pada kolam renang itu biasanya digunakan juga untuk klorin. Hipoklorit bekerja dengan mengoksidasi protein sehingga membran sel rusak dan terjadi inaktivasi enzim mikroorganisme. Kerugian klorin tidak stabil dalam pengenceran, mengkorosi metal dan efektivitasnya berkurang dengan adanya bahan organik. Kemudian logam berat, ini bisa pakai perak, merkuri, dan tembaga, tetapi ini tidak disarankan karena dia toksik terhadap manusia, dapat menyebabkan kanker ya karena penumpukan bahan logam berat ini ke dalam tubuh. Perak bersifat antiseptik pada 1% perak nitrat, kombinasi dengan sulfadiazin efektif untuk luka bakal. Yang diperkenalkan itu cuman yang dosisnya sangat kecil, 1% ini kan sangat kecil ya. Merkuri, contoh merkuri klorida, tidak digunakan karena toksisitasnya tinggi, korosif, dan kurang efektif bahan-bahan organik ini tidak disarankan. Kemudian tembaga dalam bentuk tembaga sulfat digunakan untuk menghancurkan alga hijau. Cukup efektif pada 1 ppm jika tidak ada bahan organik. Konsentrasinya sangat kecil untuk yang logam berat karena sifatnya yang tadi berbahaya atau toksit dan dapat menyebabkan kanker. Kemudian deterjen biasanya mengandung surfaktan atau kuat. Surfaktan terdapat dalam sabun dan deterjen. Dia mekanisme kerjanya dengan cara merusak lapisan lemak dari bakteri. Kalau kuat, deterjen kationik ini aktif terutama pada bakteri gram positif. Kemudian yang terakhir yakni aldehid. Aldehid yakni antimikroba yang paling efektif ya. Contohnya formaldehid dan glutaraldehid. Formaldehid ini konsentrasinya 2% paling efektif sedangkan glutaraldehid itu 4%. Dilakukan minimal 30 menit. Ini tidak terpengaruh terhadap bahan organik. Tapi negatifnya dia bersifat mutagenik dan karsinogenik. Artinya dia dapat menyebabkan mutasi. DNA kita dapat termutasi karena bahan aldehid ini dan bersifat karsinogenik artinya dapat menyebabkan kanker bila penggunaannya secara terus-menerus digunakan. Mekanismenya menginaktivasi protein dengan membentuk ikatan silang kovalen dengan beberapa gugus organik fungsional pada protein yaitu gugus amina, hidroksil, ya COOH dan sulfihidril. Kemosterilisator gas, fumigasi atau pengasapan. Biasanya ini diasapkan pakai bahan kimia juga, misalnya formaldehid. Pakainya 37%, tapi sifatnya toksit. Kemudian bisa pakai etilen oksida. Ini sifatnya bisa sporosidal, artinya dia bisa membunuh spora dari bakteri. Kalau yang glutardehid, dia bersifat bakterisidal iya, tuberkulosidal iya, dan virusidal, tapi dia tidak sporosidal ya. Yang paling bagus ini kita pakai etilen dioksida. Kerugian desinfektan cair dibandingkan dengan metode sterilisasi lainnya, yakni daya antimikrobalnya lebih rendah ya kerugiannya. Bakteri, pembentuk spora, dan virus terhadap metode ini. Dari beberapa kita gunakan itu dia itu tidak mematikan spora dan virus, bisa mematikan spora tapi dia sifatnya toksik terhadap tubuh kita. Jadi jarang yang sifatnya itu ideal kita gunakan untuk sterilisasi atau desinfektan. Beberapa desinfektan akan ternetralisasi oleh bahan organik. Ya, desinfektan bahan kimia itu kan ada bahan organiknya juga, mengandung bahan organiknya juga. Nanti kalau ada bahan organik lain, dia akan ternetralisir, artinya dia mekanisme kerjanya akan berkurang. Stabilitas larutan terbatas yang dipengaruhi oleh keadaan tertentu tadi, misalnya alkohol, kalau dia di penyimpanannya tertutupnya tidak rapat atau pada pencahayaannya juga langsung ke bahan kimia itu juga mempengaruhi stabilitas dari bahan kimia itu sendiri. Waktu penggunaan juga terbatas, beberapa desinfektan juga memiliki toksisitas. Jadi beberapa malah lebih dari banyak tadi ya beberapa bahan organik atau bahan kimia ini dia toksik atau berbahaya bagi tubuh. Sekian untuk video tentang sterilisasi dan desinfektan pada metode fisik dan metode kimia. Jika ada pertanyaan dipersilakan.